Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kesyukuran kita bahwa kita tetap dan selalu untuk menjalankan ibadah-ibadah. Tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus mempunyai nilai ibadah dan mempunyai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu yang telah lalu telah kami sampaikan bagaimana adab atau tata cara membuang hajat. Ada 3 pembahasan yang di dalam bab itu, yaitu yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan sebelum kita membuang hajat atau ketika kita masuk ke dalam WC atau kita akan melakukan berak atau kencing. Islam sangat mengatur yang sangat detail apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin membuang hajat. Yang pertama, kita harus mencari tempat yang sangat sepi. Artinya tempat yang jauh dari kerumunan manusia. Karena itu adalah termasuk yang sangat penting. Jangan sampai ketika kita membuang hajat, orang-orang yang ada di sekitar kita itu melihatnya. Kemudian juga ada tata cara adabnya ketika kita masuk WC atau kita masuk ke tempat buang hajat, tidak diperkenankan kita membawa sesuatu yang dimana di situ ada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita dalam memasuki toilet atau kamar mandi atau WC, yaitu mendahulukan kaki yang kiri dan ketika keluar kita mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian yang keempat, hendaklah ketika kita berak di tempat yang tidak tertutup, tidak di dalam toilet atau di dalam WC, kita jangan terburu-buru mengangkat pakaian kita, tetapi kita angkat pakaian kita itu setelah kita sudah mendekati dengan tanah. Kemudian kita baru tutup kembali apa yang tadi pakaian kita angkat. Kemudian bahwa kita ketika berada di dalam WC atau toilet, atau ketika kita berak di luar WC atau toilet, maka kita hendaklah jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Dan yang keenam, bahwa kita ketika berak di tempat yang umum, di tempat yang bukan toilet atau kamar mandi, dan di situ ada tempat bernaungnya manusia, atau di jalan yang di situ dilewati oleh manusia, atau ada aliran air yang di situ sering dipakai manusia untuk mandi atau untuk cuci, atau di bawah pohon yang di situ sering dipakai manusia untuk berteduh, maka kita dilarang untuk berak atau kencing di tempat tersebut. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah ketika kita dalam keadaan berak atau kencing di dalam toilet, hendaklah kita jangan bercakap-cakap atau berbicara. Sehingga kalau ada orang umpamanya mau memanggil kita nggak usah berbicara tapi cukup memberi isyarat dengan batuk umpamanya. Itulah aturan tata cara bagaimana kita dalam membuang hajat. Kemudian dalam materi yang kedua, yaitu kalau seandainya kita itu setelah berak atau kencing, kemudian kita tidak menemukan air atau tidak mendapatkan air, padahal kita harus tetap suci, tetap dalam keadaan bersih, maka Islam telah mengatur, yaitu fima yang bagi fil istijmar wal istinja.
Yaitu Islam mengatur bagaimana cara kita itu mengistinja, atau dalam bahasa Jawanya adalah peper. Ternyata juga diatur di dalam Islam. Jadi masalah istinja, masalah kita membersihkan kotoran kita, itu juga diatur di dalam Islam, supaya orang Islam itu tidak sembarangan ketika kita itu beristinja. Oleh karena itu, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang istinja ketika tidak ada air. Satu, alayastajmara bi'adhamin au rawsin. Hendaklah kita ketika beristinja itu tidak menggunakan tulang atau menggunakan kotoran manusia yang keras. Jadi dua hal ini dilarang oleh Islam ketika kita mengistijmar atau kita itu istinja. Tulang nggak boleh. Kenapa tulang nggak boleh? Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tastajmiru birausin wala bil idhami. Janganlah kau beristinja dengan menggunakan kotoran, wala bil idhamin, dan tidak dengan menggunakan tulang. Jadi ternyata tulang itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan kotoran kita. Dan juga kotoran kita yang kering, walaupun sudah kering umpamanya, itu juga tidak diperkenankan oleh Islam dalam beristijmar atau istinja. Kenapa tulang nggak boleh? Fa'innau zatu ikhwanikum minal jin. Karena tulang itu ada sebagai zatun, sebagai makanan saudaramu jin. Jadi karena tulang itu sebagai makanannya jin, maka kita tidak diperkenankan untuk menggunakan tulang sebagai alat untuk istinja. Selain tulang dan juga kotoran manusia, ada juga yang termasuk dilarang. Wala bima fi manfaatan. Dan juga ada sesuatu yang masih bisa bermanfaat, tetapi itu dilarang. Seperti apa? Kakatanin sholihin lil isti'amal. Yaitu pakaian yang masih layak dipakai. Jadi pakaian yang masih layak dipakai itu juga dilarang untuk digunakan sebagai istinja. Au kawarokin wanahwihi, atau juga kita dilarang menggunakan kertas yang masih bagus, yang masih bisa dipakai untuk istinja. Ini nggak boleh. Jadi larangan Islam sampai sedetail itu. Wala bimakana da khurmatin kamat aumin. Juga kita tidak diperkenankan, yaitu menggunakan makanan yang kita muliakan, kita gunakan untuk istinja. Umpamanya ada roti, kemudian roti itu kita gunakan untuk istinja, itu pun dilarang oleh Islam. Jadi sangat banyak aturan-aturan Islam secara detail dalam rangka menjaga kebersihan diri kita dari kotoran atau dari najis. Li'an ta'attula al-manafi' wa ifsadul masalih haramun. Karena kenapa kita tidak diperkenankan untuk menggunakan istinja dengan makanan? Karena itu adalah menghilangkan manfaat dan membuat kerusakan. Barang yang masih bermaslahat itu hukumnya haram. Itu yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, bahwa Allah yatamassaha au yastanjia biyamini. Bahwa kita tidak diperkenankan memegang
atau beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Jadi kalau kita menggunakan air saja nggak boleh. Kita menggunakan tangan kanan, apalagi istinja. Jadi kita pun tidak boleh istinja dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian au yamas sudzakarohu, dan juga kita tidak diperkenankan memegang tangan, memegang kemaluan dengan tangan kanan. Jadi umpamanya kita kencing umpamanya, kemudian tangan kanan kita gunakan untuk memegangi kemaluan, kemudian tangan kiri untuk membasuh, ini pun tidak boleh. Jadi tidak boleh beristinja dengan menggunakan tangan kanan, tidak boleh kita memegangi kemaluan kita dengan tangan kanan. Hal ini pun ada dasar hukumnya, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamassu ahadukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah kamu di antara kamu, salah satu di antara kalian memegangi kemaluanmu biyamini dengan menggunakan tangan kanan, wa huwa yabul, sedangkan dalam keadaan kencing, wala yatamassahu minal khala' biyamin, dan kita pun tidak boleh memegang ketika kita berak dengan menggunakan tangan kanan. Itu adalah aturan bahwa kita dalam beristinja. Kemudian yang ketiga, ayyaqta al istijmar ala witrin. Bahwa hendaklah kalau kita itu beristinja, itu harus 3 witir, harus ganjil, witir. Ka'ayyas tajmaro bisalasin. Seperti kita beristinja dengan 3 kali. Umumnya kalau kita istinja dengan pakai batu, maka harus kita siapkan batu 3. Atau kalau kita dengan tidak batu, umpamanya kayu, itu pun harus kita siapkan 3 butir untuk membersihkan kemaluan kita atau dubur kita ketika kita beristinja. Fa'ilam yaksil an-nuqa'u. Bagaimana kalau seandainya sudah 3, kok masih belum bersih? Istajmaro bi khamsin. Maka hendaklah kita beristinja itu dengan 5 batu atau 5 kayu, masalah seperti itu. Jadi kalau kita istinja dengan 3 batu yang kita gunakan masih belum bersih, atau masih banyak sisa-sisa kotoran yang ada di kemaluan kita atau di dubur kita, maka kita diperkenankan untuk menambah 2 lagi menjadi 5. Umpamanya lagi kalau 5 masih belum bersih, ya kita tambah. Dengan tetap memperhatikan bahwa harus ganjil, harus witroh. Ini aturan-aturan di dalam Islam. Liqauli Salman, yaitu berdasarkan ucapan Salman, nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah melarang kami, kata Salman, an tastakbilal kiblah, hendaklah jangan menghadap kiblah bi ghaitin, ketika kita dalam melakukan buang hajat, au baulin, atau kita itu kencing, au tastanjia bil yamin, atau kita beristinja dengan tangan kanan, au tastanjia bi aqallu min salasi ahjar, atau kita itu beristinja paling minimal 3 batu, au astanjia bi rojiin au idhomin, atau kita beristinja dengan menggunakan kotoran bigol, kotoran khimar. Jadi ini sebagai dasar bahwa kita dalam beristinja itu harus witir, harus ganjil, yaitu biakol bisalah sati ahjar, yaitu minimal 3 batu. Tapi kalau kurang masih bisa ditambah.
Kemudian yang keempat, in jama'a bainal ma' wal hijarah. Kalau seandainya kita untuk membersihkan kotoran kita, kok ada air dan ada batu. Bagaimana? Apakah kita cukup batu saja atau cukup air saja atau kedua-duanya? Kalau seandainya kedua-duanya, mana yang didulukan? Air dulu atau kita menggunakan istinja dengan batu? Qaddamal hijarata awalan. Jadi kalau seandainya ada air dan ada batu, maka kita mendahulukan batu, bukan air. Summa astanja bilma. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan air. Fa'in iktafa bi akadima. Tetapi kalau seandainya cukup dengan salah satu saja di antara keduanya, umpamanya menggunakan batu sudah cukup, atau menggunakan air sudah cukup, apa boleh tidak menggunakan kedua-duanya? Ternyata boleh. Yaitu ajza boleh. Jadi boleh kita menggunakan batu saja, atau menggunakan air saja boleh. Atau kalau kedua-duanya digunakan, kita dahulukan yaitu batu, kemudian kita bersihkan lagi dengan air. Ghaira annal ma'atyab. Karena selain itu bahwasanya air itu adalah baik. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, umur azwajakum ayyastatibu bilma. Umuronna, perintahkan istrimu, azwajakum, istri-istrimu, ayyastatibu bilma, untuk membersihkan dengan air. Fa inni atahyihim, karena sesungguhnya aku malu kepada mereka. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alhu, bahwa Rasulullah itu adalah melakukan hal tersebut. Jadi artinya maksudnya ini ada sebagai dasar bahwa ketika ada air kita juga bisa menggunakan air. Ketika tidak ada air juga kita bisa menggunakan batu untuk istinja. Dan ini pun diperintahkan kepada istri-istri, suami-suami untuk menggunakan air sebagai alat untuk bersuci. Kemudian dalam pembahasan pasal yang kedua ini, yang terakhir ada al-madatus salisa, materi yang ketiga, fima yang bagi ba'dal firaghi. Apa yang harus dilakukan setelah kita itu buang hajat. Jadi materi yang pertama, kita diberitahu bagaimana cara melakukan sebelum kita buang hajat. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak ada air atau kita istinja, bagaimana caranya? Maka materi yang ketiga ini, apa yang seyogyanya dilakukan bagi orang yang habis berak atau habis kencing. Ayat aqaddama ayyuqaddima rijlahul yumna inda khuruji minal khala. Bahwa tata cara adab di dalam Islam, kalau ketika tadi kita masuk ke toilet mendahulukan kaki kiri, maka sebaliknya kalau kita keluar dari toilet, maka kita harus mendahulukan kaki kanan kita. Hal ini li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika, yang demikian itu. Artinya Rasulullah telah memberikan contoh bahwa ketika kita keluar dari khala, ketika keluar dari toilet, dari WC atau dari kamar mandi, kita mendahulukan kaki kanan kita. Tapi kalau masuk, kita mendahulukan kaki kiri kita. Kemudian yang kedua, ayyakula
hendaklah orang yang keluar dari toilet atau WC itu mengucapkan ghufranak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Jadi cukup kalau nggak sempat membaca yang panjang, kita membolehkan membaca yang paling pendek. Ghufranak. Itu sudah boleh. Tetapi kalau kita mau panjang sedikit, juga ada petunjuk dari Rasulullah SAW, yaitu bacaan Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa afani. Ini pun juga boleh. Agak panjang sedikit. Jadi yang minimalis kita paling tidak mengucapkan ghufranak. Tapi kalau kita memanjangkan lebih juga boleh, yaitu Alhamdulillah alladzi adzaba 'anil adza wa afani. Bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan apa yang kita derita dan memberikan kesehatan kepada kita. Atau kita membaca yang lain, yaitu Alhamdulillah alladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhiri. Ini juga boleh kita baca Alhamdulillah alladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhiri. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kebaikan yang lebih baik, yaitu dari awal sampai akhir. Artinya bahwa ketika kita berbuang atau membuang hajat, kita tidak ada kendala apa-apa. Dan ada lagi doa yang dibaca, yaitu Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatihi wa abqa fi quwwatihi wa dhaba anni adau wa kullu hada waridun wa hasanun. Maksudnya bahwa banyak bacaan-bacaan yang harus kita lakukan ketika kita keluar dari toilet atau dari WC. Bisa kita membaca paling minimalis, yaitu ghufranak, atau kita membaca Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa afani, atau kita membaca Alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi, atau kita membaca Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatuhu wa baqa fi quwwati wa adhaba anni ada. Ini bacaan-bacaan ketika kita keluar dari WC. Bagaimana riwayat-riwayat yang menunjukkan bacaan-bacaan yang dilakukan atau dibaca ketika kita keluar? Itu menurut ahli hadis, wa kullu hadza waridun wa hasanun. Maka hadis-hadis atau cara-cara yang kami sebutkan di atas itu adalah martabatnya atau tingkatannya adalah hasan, artinya baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi kita sebagai umat Islam ini harus berusaha semaksimal mungkin bahwa apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kita lakukan. Kita tidak hanya melakukan yang wajib-wajib saja atau yang fardu-fardu saja, tetapi hal sekecil apapun, kalau memang itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan berbagai hadisnya atau perbuatannya, maka kita sebagai umat itu harus melakukannya, harus ittiba, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau hal-hal yang kecil ini kita lakukan, maka insya Allah hal-hal yang besar itu kita lebih takut untuk ditinggalkan. Contohnya lagi bahwa ada sholat itu sholat fardu, sholat wajib, ada sholat sunat. Kalau orang itu terbiasa melakukan sholat sunat, apalagi sholat wajib, itu tentu tidak akan berani ditinggalkan. Sholat sunat saja tidak berani ditinggalkan, apalagi yang wajib, maka lebih tidak ditinggalkan lagi. Tetapi kalau orang itu meremehkan atau menghiraukan hal yang sunat, atau ya tidak pernah melakukan sunat, itu tidak menutup kemungkinan yang wajib pun
itu ringan untuk ditinggalkan. Jadi sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri dan para pemirsa, marilah kita mengamalkan yang sunat, yang kecil-kecil itu. Sebab kalau kita terbiasa melakukan yang kecil, insya Allah yang berat itu akan sulit, akan sukar untuk kita tinggalkan. Tetapi kalau yang kecil-kecil itu kita remehkan, kita lakukan, tidak kita biasakan, tidak kita budayakan, maka tidak menutup kemungkinan perkara-perkara yang wajib, yang fardu pun itu enteng baginya untuk ditinggalkannya. Wallahu a'lam, saya kira ini yang bisa kami berikan dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita dalam membuang hajat atau kita buang hajat baik itu kencing maupun berak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.